رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، فقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن ما كنا خير أمة إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لهذه الخيرية شرطين: الأمر بالمعروف والنهي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فذاك من فروض الكفايات. إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم الكل والعياذ بالله. لكن على سبيل الأمر بالمعروف في حد الشرع، والنهي عن المنكر في حد ميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو في أنه يبحث عن المنكرات حتى يتجسس على الناس ويتصنط على الناس ويسمع المكالمات حق الناس، قال هذا أمر لا، ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتجسس على الناس. لكن الإثم الذي يفعله صاحبه مستترا هذا يخص الله عقوبته بصاحبه، لكن الإثم الذي يعم ضرره هو إذا ظهر وفشى ولم ينكر، حينئذ تكون العقوبة عامة ليس تخص صاحبه فقط، بل أهل البلد كلهم. لماذا؟ لأنهم رأوا المنكر ولم ينكروه. أما إذا فعل الإنسان في بيته هذا المنكر والمعصية تضر صاحبها، فما يلزمك أنت أن تأتي وتتجسس على الناس لتعرف هل يعصون الله ولا ما يعصون الله. هذا زي المنكر. لا تعامل الناس إلا بحسن الظن، لكن ما ظهر من المنكر يجب عليك أن تزيله على سبيل، بشرط أن تأمن على نفسك، بشرط أن تأمن على عرضك، على مالك. هذا من حيث الوجوب. أما من حيث الجواز جائز ذلك وأن لم تأمن، من حيث الجواز. أما من حيث الوجوب لا، ما كلفك الشارع شيء وجبه عليك فيه مضرة تعود على نفسك أو على أولادك أو على عرضك أو على مالك، ما كلفك الشارع بشيء من ذلك. فعلى سبيل الوجوب لا يجب، لكن على سبيل الجواز، الجواز لهم مجال آخر، فذاك جائز لو أنت آثرت النصيحة ولم تبالي بحياتك، هذا أنت على نفسك. لكن من حيث الوجوب لا يجب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebaik-baik umat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian melakukan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dari ayat ini bisa kita paham bahwa umat ini menjadi umat terbaik sebab Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan dua syarat. Akan menjadi umat terbaik dengan dua syarat, yaitu yang pertama harus melakukan amar ma'ruf, dan yang kedua harus mau nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada orang yang melakukan, maka sudah cukup, tidak harus semua orang melakukan. Ketika ada satu yang melakukan dan itu sudah mencukupi, maka dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi gugur dari semua orang. Tapi kalau ditinggalkan secara total, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya akan berdosa. Cuma perlu diingat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus mengikuti aturan syara, jadi tidak ngawur. Ada aturan syara. Di antara aturannya adalah kita tidak boleh tajassus, tidak boleh mencari-cari kemungkaran yang tersembunyi, tidak boleh. Kita tidak boleh misalnya menyusup ke rumah orang lain untuk mencari apakah di dalam rumah ini ada maksiat atau tidak. Ini keliru ini. Kalau ada orang dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar melakukan hal itu, berarti dia telah salah. Dia sendiri telah melakukan kemungkaran yang harus diingkari.
dosa yang dilakukan secara tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Ini madharatnya kalau seandainya Allah menurunkan azab akan mengenai kepada pelakunya saja. Tapi kalau maksiat dilakukan secara terang-terangan, semua orang tahu, kok dibiarkan saja, ini kalau sampai Allah menurunkan azab, tidak akan hanya menimpa pelakunya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya, gara-gara diemnya mereka atas kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Adapun maksiat yang dilakukan secara tersembunyi, kita tidak diperbolehkan mencari-cari, menyusup ke rumah, itu tidak boleh. Kita diperintahkan untuk husnudzon kepada semua orang. Selama mereka tidak menampakkan kemungkaran, kita tidak mengetahuinya, tidak usah dicari-cari. Malah ini salah satu perbuatan maksiat. Kita sebaliknya harus selalu husnudzon, berbaik sangka kepada semua orang. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib dengan syarat. Orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu merasa aman terhadap nyawanya dan juga kehormatannya. Ini kalau dia aman terhadap nyawanya dan kehormatannya, maka dia wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia memiliki kekhawatiran, kalau sampai dia amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terancam nyawanya atau kehormatannya, maka tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh iya, boleh iya, tapi wajib tidak. وقد روى الإمام النووي في كتابه الأربعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، وله من صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان في يوم أحد كان لم يبلغ سن الجهاد، فلما عرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رده، وقد استشهد والده مالك بن سنان في غزوة أحد. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد راجعا استقبله سيدنا أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري فتلقاه، فلما جاء فقال له من؟ سعد. قال نعم سعد بن مالك بن سنان الخدري. فجاء وقبل ركبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أعظم الله أجرك في أبيك إذ استشهد في غزوة أحد. وتربى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخضر بعد ذلك كثير من الغزوات نحو 12 غزوة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعد من رماة المسلمين الذين لا يخطئون في رميهم، حاذق في الرمي رضي الله تعالى عنه. روى هذا الحديث رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء التغيير باليد هذا الغالب يكون على أيدي الحكام والسلاطين، هم الذين يغيرون المنكر بأيديهم، أو ينصبون من يقوم بذلك من أهل الحسبة، فإن هناك بعضهم محتسب يأذن لهم الحاكم أو الوالي أو السلطان بيقول لهم أذنت لكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون لهم إذن من السلطان. نعم. فذات مرة أحد من العلماء العاملين أنكر على بعض السلاطين ما يستخدمونه من القنبوس، فلما قال له من أذن لك في الحسبة أنت المؤذون لك؟ قال أذن لي ربي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت عبد من عبيد ربي، أنت من الله سبحانه وتعالى. فكأن بعض الناس كان يعتقد أن ما أحد ينهى عن المنكر إلا عنده إذن. لا، واجب على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أنه إذا رأى ذلك المنكر أن ينهى عنه
إذا استطاع بيده فذاك هو الأعلى، لكن الغالب لا يكون ذلك إلا بيد من عنده شوكة وقوة كالولاة والسلاطين، فلهذا تعيينهم في حقهم أقوى. فإذا استطاع فذلك واجب. أما على فرض العين إذا لم يطلع على المنكر غيرك، أو على سبيل فرض الكفاية إذا علمه أنت وغيرك صار فرض كفاية على من علم، أما على من لم يعلم ولم يطلع على ذلك المنكر لا وجوب عليه. أنت مريت على إنسان يصلي وعند الركوع ظهره يبان هنا عند الركوع عرفته ويمر هنا قال أنا مسيب، أنت واجب عليك، ما حد شاف ولا أنت فرض عين عليك صار. لو شافه غيرك صار فرض كفاية الآن. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لا أنا ما أسيب. واحد تمشي وعورته تبان، يمكن هو ما هو داري مسكين، تنبهه حتى في غير الصلاة، فكيف إلا في الصلاة؟ فصار حتى لا يبذل الأمر بالمعروف والنهي حتى ممن يعرفه، أو لا ما بيبذله من لا يعرفه. كما صار السلام هنا حتى أنه من العجيب أنه ما عاد يسلم إلا على من يعرفه، هذا من علامات القيامة. هذا لو سلمت على واحد يقول لك أنت تعرفنا؟ ربي أمرنا بالسلام على كل مسلم عرفته ولا من، كما قال سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف، سواء أنت تعرفني، هذا في السلام. وجيت بتنصح واحد بتنهى عن المنكر يقول لك أنت تعرفني؟ أنا ما أعرفك، أنك مسلم، أخوة الإسلام عرفتني بك، كونك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا أعرفك من أخوة الإسلام، أما معرفة شخصية ما في بيني وبينك. والله يوفقنا وإياكم لإزالة المنكر والأمر بالمعروف ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu hadis ke-34 dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, sebelum diterangkan hadisnya tadi beliau menerangkan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Sa'ad, putra dari Sayyidina Malik bin Sinan. Ini beliau sahabat, abahnya juga sahabat. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini dulu ketika terjadi perang Uhud, beliau minta izin pada Rasulullah SAW untuk ikut, tapi ditolak oleh Rasulullah gara-gara umur beliau waktu itu masih belum cukup, masih di bawah umur, sehingga tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Abahnya, abah beliau yaitu Sayyidina Malik bin Sinan, ini ikut perang dan syahid ada di Uhud tersebut. Setelah selesai perang Uhud, Rasulullah kembali ke Madinah. Beliau disambut oleh orang-orang yang ada di Madinah yang tidak ikut serta perang. Termasuk yang menyambut adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini, yang waktu itu masih kecil. Kemudian ketika Rasulullah datang, Sayyidina Abu Sa'id menyambut beliau, ditanya oleh Rasulullah, siapa kamu? Beliau menjawab, Sa'ad. Oh Sa'ad. Ya, Sayyidina Sa'ad waktu itu sambil menciumi lutut Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang, mengucapkan ucapan bela sungkawa atau takziah kepada Sayyidina Abu Sa'id ini. A'dhamallahu ajrakum. Jadi semoga Allah memberimu pahala yang besar atas syahidnya ayahmu di perang Uhud. Sayyidina Abu Sa'id ini kemudian dididik oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat lainnya. Beliau ikut perang bersama Rasulullah SAW selama hidup itu sekitar 18 kali. Dan Sayyidina Abu Sa'id ini diantara kelebihannya adalah beliau ahli memanah. Jadi termasuk pemanah yang tidak pernah meleset dari sasarannya. Jadi kalau memanah pasti tepat sasaran. Beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah atau menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan kekuatannya.
Jadi harus dihilangkan sampai betul-betul hilang. Kalau perlu menggunakan tangan atau kekuatan. Sebagian ulama mengatakan amar ma'ruf atau nahi mungkar yang menggunakan tangan, jadi menghilangkan kemungkaran menggunakan tangan atau kekuatan, ini biasanya yang bisa melakukan adalah pemerintah atau orang-orang yang dikasih izin oleh pemerintah, atau yang dalam kitab-kitab disebut dengan ahlul hisbah. Jadi orang-orang yang memang mendapatkan izin khusus dari pemerintah untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi aparat khusus untuk menghilangkan kemungkaran. Biasanya nahi mungkar menggunakan kekuatan atau tangan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang yang mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Biasanya begitu. Cuman bukan berarti harus seperti itu, tidak. Suatu ketika pernah ada salah satu ulama yang amilin itu melakukan nahi mungkar karena melihat ada gambus gitu. Nah, gambus ini termasuk kemungkaran. Yang sedang memainkan gambus ini adalah raja. Jadi ada seorang raja main gambus, terdengar oleh salah satu ulama yang amilin. Akhirnya didatangi raja itu tadi, dimarahi oleh ulama ini. Dimarahi, dilarang. Jangan melakukan ini kemungkaran, haram. Si raja tadi bilang, kamu berani-beraninya melarang kami, melakukan nahi mungkar pada kami. Siapa yang ngasih izin kamu untuk nahi mungkar? Beliau menjawab, aku tidak perlu izin dari siapa-siapa, aku sudah diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah dapat izin dari Allah, mau minta izin pada siapa lagi? Nah, cerita ini menunjukkan bahwa nahi mungkar menggunakan kekuatan atau tangan itu tidak perlu izin khusus dari pemerintah karena sudah dapat izin dari Allah. Cuma biasanya memang akan sulit dilakukan kalau bukan oleh pemerintah atau orang yang mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Nah, tidak seperti pemahaman sebagian orang bahwa nahi mungkar menggunakan kekuatan itu harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Enggak, tidak ada persyaratan seperti itu. Hanya saja untuk pemerintah menghilangkan kemungkaran dengan kekuatan yang ia miliki, dengan kekuasaan yang ia miliki, ini kewajibannya lebih besar. Artinya kalau sampai ada kemungkaran dibiarkan saja, yang dosanya lebih besar itu pemerintah. Kenapa? Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan, kok tidak digunakan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini yang dosa siapapun yang mampu, pemerintah atau bukan, cuman dosa pemerintah lebih besar. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ini ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Fardu ain jika yang mengetahui kemungkaran hanya satu orang. Ada satu orang melihat kemungkaran, maka fardu ain bagi dia untuk untuk menghilangkan kemungkaran itu. Tidak boleh dia kemudian mengatakan, bukan urusanku, tidak ada urusan denganku, yang penting bukan aku yang melakukan. Tidak boleh. Salah satu contoh yang sederhana adalah kadang-kadang kita itu ketika sholat di masjid atau di musola menemukan ada orang sholat biasanya pakai celana, kemudian kaosnya kekecilan, itu kaos adiknya dipakai, mungkin lupa atau apa tadi. Jadi pakai kaos kekecilan atau kemeja ketat, itu biasanya ketika ruku atau sujud tampak auratnya dari belakang. Nah ini kalau hanya kita satu-satunya yang melihat itu, wajib untuk diingatkan. Karena bisa jadi orang yang sholat itu tidak sadar auratnya terbuka. Karena itu kita wajib mengingatkan orang yang sholat ini agar supaya auratnya ditutup. Tidak boleh kita mengatakan, bukan urusanku, yang penting sholatku sah. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau yang melihat beberapa orang, maka fardu kifayah bagi setiap orang itu untuk mengingatkan. Kalau ada salah satu yang sudah mengingatkan, maka cukup. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan sama sekali, dosa semuanya. Ini contoh yang fardu ain, ketika satu orang saja yang mengetahui kemungkaran. Dan ada kalanya fardu kifayah, yaitu seperti contoh yang tadi sama, ketika yang melihat kemungkaran itu beberapa orang, maka harus ada dari salah satu mereka yang menghilangkannya. Kemudian di zaman ini kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah jarang dilakukan. Sebagian orang hanya mau nahi mungkar kepada orang yang dikenal saja. Kalau nggak kenal,
nggak mau nahi mungkar. Jadi kalau ada melihat orang yang tidak ia kenal melakukan kemungkaran, dibiarkan. Kalau kenal baru diingatkan. Bahkan lebih parah lagi kadang kepada yang kenal saja tidak berani melakukan nahi mungkar, apalagi kepada yang tidak kenal. Nah ini adalah sebuah kesalahan. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya kepada orang yang dikenal. Ini sesuatu yang mengherankan dan sesuatu kesalahan. Sebagaimana salam. Salam itu ajaran Islam. Kita salam kepada siapapun, yang penting dia mukmin, kenal atau nggak kenal. Itu di zaman akhir ini orang mengucapkan salam hanya kepada yang ia kenal. Dan ketika ada orang lain mengucapkan salam, ketika ada orang mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal, yang disalami merasa heran. Kamu memangnya kenal saya? Kok mengucapkan salam kepadaku? Nah, ini aneh sekali. Ajaran Islam mengajarkan kita salam kepada siapa saja, kenal atau tidak kenal, yang penting seiman. Nah, karena itu jangan heran ketika ada orang nggak kenal pada kita mengucapkan salam, udah dijawab saja, nggak usah merasa heran. Kok salam pada saya ya? Memangnya kenal? Nggak harus kenal untuk mengucapkan salam itu. Ketika masyarakat itu hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal saja, ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah pertanda semakin dekatnya kiamat. نعم فهكذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا بالفعل، وذاك هو أعلى الدرجات. ولهذا قد يكون بالحاكم ما لا يكون بغيره، فإذا صلح الحاكم صلحت الرعية، فإن استجاب لذلك أو يوكل غيره من يفعل ذلك إن أراد الخير والصلاح لبلاده، لأن المنكرات هي سبب نزول العقوبات والبليات والفيروسات، هذا هو سببها. والوالي الذي هو حريص على مصلحة وطنه ومصلحة أهل وطنه محبة لهم هو الذي يأمر بإزالة هذه المنكرات حتى تكون سببا في رفع تلك البليات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالعنف والشدة. كما قال أحد ضعب ينصح الناس، قال اسمعوا يا بقر، قالوا له اسكت يا ثور. واحد رأى أحد هكذا يعني جالس وعورته تبان رافعة هكذا، كأنه كان جالس في هكذا يغتسل أو شيء، وسوءته مستورة لكن عورته تبان، فقال غطي نفسك يا قليل الأدب، ايش تكشف عورته؟ فقام خر يصارون كله. أنا من عادات يجلس هكذا. شوف زاد المنكر بسبب عدم الإحسان فيه، من عادات يجلس بلا صارون. قال شاف واحد من بعيد، شوف قام من بعيد جاء نفس الرجل هذا، أنا رأيتك ما شاء الله أنت رجل ما شاء الله من ذوي المروءات، لو مرة أحد شافك هكذا بيستحقرك، أنا أظنك أنت من أهل المروءات، من الناس الذين لهم شرف ولهم مكانة في المجتمع، لو رآك أحد تنقص من عينه. الحسن أنا أشوف أنك لا تخلي أحد يستنقصك ولا شيء. قال صح صح كلامك، هات الصاروخ. غطى نفسه، هو نفس الرجل هذا المعاند. في ناس كان في بلاد من البلاد تحت باب المسجد وقاعدين يلغون كلام وخراط وصوصهم داخل المسجد، وفي ناس يقول مولد داخل المسجد. مر واحد عليهم، ايش هذا قليل الادب، انتم ما توكم الخير داخل وانتم الشيطان يلعب بكم هنا. ادخل يا سيد، ايش عليك من عنده؟ جاء واحد سيد حبيب الحبيب وعمر بن سقافة وغيره، وبعدين جلس عندهم وجابر خاطرهم، قال ما شاء الله ما شاء الله يا خير مجلس مجلسكم هذا ما شاء الله، لو عندي وقت عنا بجلس أكثر، كان شايفكم أحسن نقوم نتغامل الوقت نحضر عاد باقية في الجلسة بنحضرها. قال مرحبا، ما دام جبرتنا حبا نجبرك. وقاموا ودخلوا وحضروا الجلسة
وحضروا المذاكرة في المولد. شوي في ناس يفيد معهم الرفق، في ناس ما يفيد معهم الرفق. هذا شوي يتدرج شوي 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 حتى يحصل المقصود. سيدنا عمر بن الخطاب بلغه أن أحدا يشرب الخمر في الشام وأنه مسرف على نفسه، أرسل له رسالة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العز الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ففي الحال بلغ الكتاب قال رسالة فرمى بالقوارير وتاب إلى الله، ما توعدوا بالعقاب ولا شيء. يختلفون الناس، الناس الكرام الكلمة كالسهم في باطنهم، بس عليك تختار الكلام المناسب. فلكل مقام كلام، ولكل كلام رجال. لابد تختار الكلام المناسب المقام المناسب حتى يكون لكلامك قبول. الله يوفقنا إن شاء الله للكلام المناسب في المكان المناسب وفي المقام المناسب يا رب العالمين. Beginilah Rasulullah SAW itu memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama dengan aksi, dengan tindakan. Tidak hanya sekedar ucapan atau hanya sekedar hati, tapi yang paling tinggi urutan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan tindakan. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar itu akan lebih bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Pemerintah memiliki kekuatan, memiliki sarana prasarana untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Jadi ketika ada kemungkaran, mereka dengan sangat mudah sebenarnya menghilangkan, asal ada kemauan. Pemerintah itu kalau baik, rakyat akan baik. Begitu juga sebaliknya. Karena itu bagi seorang pejabat yang berwenang, hendaknya dia, kalau memang dia memiliki kekuasaan, kemampuan, digunakan untuk nahi mungkar. Imma dia sendiri yang melakukan atau menunjuk petugas untuk melakukannya. Kalau memang dia kepingin kemaslahatan untuk negerinya. Kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan itu adalah sebab utama turunnya musibah dan malapetaka, bencana. Itu penyebab utama turunnya malapetaka, bencana, musibah, itu adalah maksiat dan kemungkaran yang dilakukan terang-terangan. Karena itu pejabat yang peduli kepada negerinya, cinta pada negerinya, adalah pejabat yang berusaha menghilangkan kemungkaran. Karena apa? Itulah yang menjadi penyebab negaranya hancur. Itu. Cuma sekali lagi beliau menekankan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Harus disertai kebijakan dengan mau'idhah yang baik, itu bukan dengan kekerasan dan kasar, bukan. Itu sebagaimana dulu itu ada cerita, ada orang amar ma'ruf nahi mungkar tapi caranya kasar. Ada orang melakukan kemungkaran, akhirnya datang orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dia ngomong begini, sapi betina, dengarkan. Itu, wahai gerombolan sapi betina, dengarkan ya. Akhirnya mereka menjawab apa? Diam kamu sapi jantan, gitu. Kebu menengo, itu. Jawaban mereka begitu. Kenapa? Dia kasar mendapatkan jawaban kasar dan kemungkarannya tidak hilang, justru lebih parah. Itu. Juga ada kisah yang lain. Ada orang itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan gitu, pakai sarung, auratnya sedikit ada yang kelihatan. Jadi ada orang sedang duduk sarungan, gitu. Auratnya sedikit tampak. Itu. Ada orang melihat. Wah, ini mungkar ini, aurat kok dipamerkan begini. Akhirnya dia melakukan nahi mungkar, tapi caranya kasar. Akibatnya akhirnya tambah parah. Jadi ada orang, ya mungkin tidak sengaja atau bagaimana, tampak auratnya sedikit. Dia pakai sarung, tapi auratnya tampak sedikit. Didatangi. Kamu, nggak punya adab kamu itu. Kurang ajar kamu itu. Auratnya ditampak-tampakkan begitu. Akhirnya apa? Gara-gara dia nahi mungkarnya dengan cara yang kasar, apa yang dia lakukan? Berdiri sarungnya dicoplok. Itu. Mau apa kamu? Tak lepas sarung saya. Kebiasaan saya tidak pakai sarung. Mau apa kamu? Nah, gara-gara apa? Dia nahi mungkar dengan cara yang nggak tepat, dengan cara kasar. Nah, dari kejauhan ada orang lain yang melihat, loh ada apa ini, kok ada orang lepas sarungnya? Ini kurang bagus ini.
Nah, orang yang kedua ini bijak. Itu. Dia datang menghampiri orang yang ngelepas sarungnya tadi, orang yang sama tadi itu. Didatangi dengan tutur kata yang sopan. Dia mengatakan dengan cara lemah lembut, "Wahai fulan, aku melihatmu ini orang yang baik, yang selalu menjaga kehormatan." Itu. Dan engkau adalah orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Itu. Karena itu alangkah baiknya jika engkau berusaha menjaga kehormatanmu, jangan sampai ada orang yang berkata buruk tentang kamu. Itu. Mungkin lebih baik sarung itu kamu pakai. Akhirnya apa yang dilakukan? Oh iya ya, tolong ambilkan sarung saya pakai. Lah ini. Jadi orang yang sama melakukan kemungkaran yang sama dengan nahi mungkar yang beda, efeknya pun beda. Yang pertama kasar, akhirnya efeknya dia melakukan kemungkaran yang lebih besar. Akhirnya asalnya tampak aurat sedikit, setelah diingkari dengan cara yang kasar malah dilepas sarungnya. Yang kedua datang, dia menampakkan aurat lebih banyak. Kenapa? Sarungnya dilepas. Tapi dengan cara yang baik, akhirnya sarung itu dipakai kembali, auratnya ditutup secara total. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan kebijakan, penuh kebijakan. Ada kisah yang lain di sebagian daerah, di masjid sedang ada pembacaan maulid. Lah di depan masjid itu ada orang nongkrong jagongan gitu. Ya namanya orang jagongan biasanya yang dibahas itu tidak berguna, biasanya begitu. Jadi di dalam ada maulid, di luar masjid ada orang ngobrol-ngobrol, nongkrong. Ya biasanya kadang ada cekakaannya juga. Datang orang melihat hal itu diingkari. Ini apa? Ada maulid di dalam, di luar kok ada orang tertawa-tertawa, ngobrol, ngomong masalah yang nggak berfaedah. Itu didatangi, diingkari dengan cara yang kasar. Kalian tidak punya adab, kurang ajar kalian itu. Di dalam ada maulid, kalian di sini ngobrol-ngobrol, nongkrong nggak ada faedahnya, tertawa-tertawa, nggak sopan ini namanya. Bagaimana reaksi dari mereka? Mereka udah, Anda pergi aja, datang sana ke maulid sana, nggak usah ngurusi kami, udah pergi saja. Kalau mau hadir maulid datang saja, nggak usah ngurusi kami. Nah, gara-gara caranya kurang baik. Tidak lama kemudian, ya mereka masih tetap ada di situ. Datang orang yang lain, dikatakan Habib Umar bin Segaf atau yang lain. Jadi ada orang lain yang bijak cara nasihatinya. Ketika melewati mereka, Habib ini mengucapkan salam pada mereka, menghampiri mereka, menyapa. Kalian sedang apa? Oh kami sedang bincang-bincang Habib, sedang ngobrol. Oh bagus sekali, saya kepingin sebenarnya gabung sama kalian, cuman ini di dalam ada maulid eman, saya mau hadir dulu di sana. Kalau seandainya saya punya waktu, saya kepingin gabung sama kalian, ngobrol-ngobrol, bercengkrama sama kalian. Cuman ini eman ada maulid di dalam, saya mau hadir di sana. Kalian mau ikut? Nah itu. Oh ya Habib, kami mau ikut. Akhirnya apa? Mereka ikut maulid sampai selesai dan bahkan mendengarkan, menyimak mauidhah yang disampaikan di dalam maulid. Lah ini. Nasihat yang pertama dengan cara kasar, efeknya tidak menghasilkan apa-apa, itu tidak menyelesaikan kemungkaran. Tapi yang kedua dengan kesopanan disampaikan, akhirnya membuahkan hasil. Orang itu tapi beda-beda, karakter orang itu beda-beda. Ada orang itu dinasehati secara lembut itu bisa, ada yang nggak bisa. Karena itu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus memperhatikan sikon dulu, situasi dan kondisi, harus memilih kata-kata yang tepat, harus mengenali karakter orang yang akan dinasehati. Orang ini karakternya bagaimana, orang ini bisa bermanfaat enggak kalau dinasehati secara lembut atau harus kasar. Karena itu harus teliti, jeli dulu mengamati situasi, kondisi dan orang yang akan kita ajak bicara. Kisah yang lain yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah Sayyidina Umar itu mendengar ada orang itu suka minum khamr ada di rumahnya. Sayyidina Umar dilapori. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kirim surat. Isi suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Hamim ila akhiril ayat. Jadi dikirimi ayat Al-Quran yang isinya adalah
apa? Bahwa Allah itu Maha Pengampun dosa, tapi juga dalam waktu yang tapi Allah juga apa? Sadidul iqab. Jadi pedih siksaannya. Maha Pengampun bagi orang yang mau kembali, dan akan memberikan siksa yang sangat pedih bagi orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, dikirim. Begitu orang tadi itu membuka surat dari Sayyidina Umar, orang itu langsung tobat seketika. Karena itu beliau sekali lagi mengingatkan. Jadi kalau kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mau nasihati orang, harus pinter-pinter membaca situasi dan kondisi. Kapan saatnya ngomong yang tepat, kapan tidak tepat. Jadi tidak selamanya kita gitu harus langsung ngomong ketika itu juga. Lihat kondisi. Kalau tepat kita ngomong, kalau enggak jangan. Terus kalimat yang kita ucapkan itu juga harus diperhatikan. Kira-kira yang pas untuk orang kayak gini ini omongan seperti apa? Lemah lembut atau agak keras. Sebagian orang itu ketika diomongi langsung ngefek seperti dipanah. Orang kayak gini cukup diomongi. فقال فإن لم يستطع أي ما قدر على فرض العين ولا على فرض الكفاية فليغيره بلسانه. هذا الثاني وظائف الدعاء إلى الله، العلماء العاملين يدعون إلى الله، فإنه يجب النهي عن المنكر وإن لم ينتهي هو كما قال صاحب الزبد أو أن كلام ما فيه فائدة. قال صاحب الزبدة وأن يظن النهي لم يؤثر. أنا حتى أنت ماشي عليك، أنت ما عليك تهدي الناس، واجب عليك تذكر الناس. أما يمتثل كلامك ما يمتثل كلامك مسألة ثانية. هذه الدرجة الوسطى باللسان. ما عليك، ما استطاع بلسانك، لا أقل حياة تقول اللهم إن هذا منكر لا أرضاه فأزله. ولا يشترط أن يكون الناهي قد انتهى. هذا قالوا يجب على ساقي الناس نهي الجلاس وهو يسقيهم الخمر، ينهاهم يقول هذا حرام انتبه، ويسقيهم الخمر واجب عليه، وإلا يأثم إثم زيادة، إثم سقيهم الخمر وإثم عدم نهيهم عن ذلك المنكر. حتى وإن كنت أنت أيها الناهي متلبس بهذا المنكر واجب عليك أن تنهى عن المنكر، لكن إذا أردت النفع ولكلامك قبول لابد أنت تكون أول من الممتثلين لهذا. حينئذ يكون لفعلك قبول ولكلامك قبول، يكون أثر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت أنت مؤتمر منتهي هناك يجعل الله القبول لكلامك عند غيرك. وإلا كعلماء السوء أو من ظهر بالعلم ولا يستقر نور العلم في قلبه، يأمرون الناس بالخير ولا يأتون الخير، وينهون الناس عن الشر ويأتون الشر، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يؤتى بالرجل ويرمى به في جهنم فتندلق أكتابه فيأتون أهل النار فينظرون فيها ألم تكن أنت لتنهانا عن المنكر وتأمرنا بالخير؟ قال نعم، كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وأمركم بالمعروف ولا آتيه. هذا كان جزاء مسكين. والمرتبة الثالثة قالوا فإن لم يستطع فإن لم يستطع بيده فذاك ينتقل للمرتبة الثانية. لكن كما قلنا الأصل يكون هذا للأمراء والثاني للعلماء الدعاة، لكن ليس المعنى أنه واجب عليهم ليس واجبا على غيرهم، لكن واجب على غيره إلا إن خاف على عرضه نفسه ماله ويبقى الندب. وليس هنا يقول بعضهم الآن كيف بقي الندب وأن قلت لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حرام على الإنسان يرمي بنفسه في النار، حرام على الإنسان يرمي بنفسه وبحيث يتضرر بنفسه أو جزء من أجزائه، حرام.
قال إلا هنا يبقى الندب، لأنه لو تضرر إنما كان في سبيل الله فيبقى الندب، وقيل الجواز، يبقى الندب هنا. وإن قلنا أنه لا يؤمر الإنسان بمضرة، لكن الوجوب لا يجب عليك حتى لا تضر نفسك ولا تقع بمضرة بنفسك ولا في مالك. ثم المرتبة الثانية هي للعلماء العامين، هذا هم الأليق بها، لكن ليس المعنى إذا أحد من العوام رأى منكر يسكت عنه، لا، واجب عليك ذلك. فأقل حاجة تقول بلسانك، تنكر بقلبك وتقول بلسانك، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أضعف الأعمال الذي لا كل أحد قادر عليها. تقول بلسانك اللهم أن هذا منكرا لا أرضاه فأزله. وقال الإمام الشعراني رضي الله عنه، وهناك مقام الصادقين. من هم الصادقين؟ قال نحن لسنا أهلا بالأمر معروف عن المنكر، لكنها قاموا في ظلام الليل في ساعة الإجابة توسلوا إلى الله في إزالة هذا المنكر، فإذا هم ثاني يوم العصاة تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا معروف الكرخي مرة من المرات كان مع مريديه على ساحل دجلة نهر في العراق، ورفع يديه يا مولانا شوف هؤلاء ما يستحون من الله ولا من عباد الله، تجاهروا بالمنكر في هذه السفينة، وأصوات النساء وأصوات قوارير الخمر، ادعوا الله عليهم هذولا فيكون فرفع يديه للسماء، اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. ما بغناك تدعي لهم، تدعي عليهم، هذا يبون يعصون الله ويتجرؤون على الله، على الله ما بيفرحهم في الآخرة إلا إذا وفقهم للتوبة في الدنيا. ما هي إلا لحظات، حتى ركنت السفينة وخرج منها أولئك العصاة تائبين باكين نادين نساء ورجالا، ووقع منهم الأولياء والصالحين بركة دعوة الرجل الصالح. قالوا سيدي معروف الكرخي إيش يضركم أنتم لو تابوا ذا شيء بيضركم؟ لكن بعض المتطرفين له، بعض المتطرفين يقول لك فلان هذا عاصي 60 سنة في المعصية بعدين بيتوب الله عليه، يستكثر عليه. شوف كيف قلة الأدب، كما وقع بعض المتطرفين ذا، من المتطرفين ذا اللي ظهروا في آخر الزمان. واحد عمره 60 سنة رجل في الغرب، هذه قصة واقعية، بعد 60 سنة قالوا له مت قاعد، طلعوه معاش وقالوا له مت قاعد، وياس مسكين. وهذا صار يكتب مذكرات وهكذا، هذا صار يبحث هنا في الانترنت عن الإسلام وهذا، فإذا هي تحاليل الإسلام تعاليم عظيمة، ما هي الذي يفعلونها الإرهابيين ذا، شوهوا بصورة الدين. فلما انشرح صدر الإسلام كيف بدخل في الإسلام؟ في البلد هذه غربية فيها مسجد فيه مسلمين، لكن إمامه من المتطرفين. يعني قالوا بسأل كيف الآن أنا لي كذا كذا عمري الآن شيب وكذا في الكفر، والآن أنا بغيت كيف الدخول في الإسلام وكيف الطريق؟ أنت في سنك هذا عمرك كله في الكفر، ما عاش لك طريق. مسكين حزن وانكسر خاطره، صدفة حصل أحد من الناس الطيبين قال مالك حزين؟ قال نعم، قال لا شرح صدري بالإسلام وبتعاليم الإسلام، فجيت أسأل الشيخ هذا إمام في المسجد، قال لي ما لك طريق أنت كل عمرك في الدين، دحين باقي لك كنت دخلت في ذا تقاقة الرقابة فوق 60. قال ليه؟ حتى ولو فوق 100 بتوب إلى الله وبترجع إلى الله وبيقبل الله، والإسلام يجوب ما قبله ويغفر لك الله ما مضى. وهكذا قال نعم، ما عليك إلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص ينفتح الله قلبك بنور الإيمان. عجيب بسيط هذا، بس عرف هذا الرجل هذاك الإمام، راح لعنده ثاني يوم قال له جاء عندك رجل وصفه كذا كذا يريد بقى يدخل في الإسلام، ليه ما أرشدته وليه أيسته من رحمة الله؟
قال نعم، هذا الرجل طول عمره في المعصية، في الخمر، في الكفر، الحين بيدخل الإسلام، بيدخل الجنة معنا. شوف قليل الأدب. هذه قصة واقعية. شوف العاقل المتطرف أنت كيف. إيش هذا؟ ها؟ هذا يحكم بردة هذا الرجل، هذا إمام المسجد يحكم بردته، الصلاة خلفه حرام باطلة لأنه مرتد هذا الإمام المسجد. مسكين الله، شوف كيف قلبه الأسود. قال له بيدخل بعدين نحن على الجنة، ونحن صغار ونحن نطيع الله، وهذا اليوم بيطيع الله، بكرة بيموت بيدخل معنا. وأنت ما نسيت ما قرأت في سيرة النبي واحد دخل الجنة قال النبي ما صلى لله ركعة، دخل في الإسلام نادى بالجهاد، خرج يجاهد في سبيل الله فاستشهد، فشهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة، عاد ما صلى لله ركعة، ما صلى. هو الله، ليش تأيس الناس من رحمة الله؟ والعياذ بالله. هذا لا. فلهذا الإمام الشعراني له منظر جميل في الحقيقة عندما قال يقوم بصاحب الهمة صاحب القلب السليم بهمة، وهذا بهمته والدعاء إلى الله بمواطن الإجابة يزيل الله ذلك المنكر. نعم، هذا ملحظ جميل للإمام الشعراني في الحقيقة. إذ لا يقصر أحد من المسلمين عن ذلك، واجب، هذا فرض عين عليك، بل لم يصف بقلبه وذلك ضعف الإيمان، هذا واجب عين، فرض عين على كل مسلم، لأن الرضا بالمنكر منكر، الرضا بالحرام حرام، والرضا بالكفر كفر. هذا واجب، هذا لا يختلف فيه اثنان، لأن لأقل الدرجات يستطيعها كل أحد، وذلك أضعف الإيمان. لهذا قال يؤتى يوم القيامة برجل يتعلق بثوب رجل، يقول يا خذ لي حقي من هذا يا رب. قال ما أعرفه. قال نعم، رآني في يوم كذا على منكر فلم ينهني، خذ لي حقي من هذا الظالم. شوف، يتعلق بثوب، ما أنا ما أعرفه هذا ولا بيني وبينه معرفة. قال نعم، رآني في يوم كذا على منكر ولم ينهني عن ذلك المنكر. شوف كيف، هذا بحق أخوة الإسلامية، واجب عليك بأخوة الإسلام. الله يوفقنا وإياكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى. Kelanjutan dari hadis itu tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya atau kekuatannya atau kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu menghilangkan dengan kekuatan, dengan tangan, ya minimal dengan lisan. Katakan pada pelaku kemungkaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah kemungkaran dan tidak boleh dilakukan, harus segera dihentikan. Nah, hanya sekedar ucapan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tidak mampu hanya ngomong karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka fa biqalbih, minimal ingkar dengan hati. Katakan dalam hati, ya Allah, ini adalah kemungkaran, aku mohon hilangkanlah kemungkaran ini. Di hatinya harus ada perasaan tidak setuju kepada perbuatan itu. Wadzalika adhaful iman. Dan yang ketiga ini, yang nahi mungkar hanya dengan hati, itu adalah iman yang paling lemah. Maksudnya amal yang paling lemah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan lisan, ini aslinya adalah tugas para ulama yang telah mengamalkan ilmunya. Jadi sebagaimana tadi di awal sudah disinggung oleh beliau, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling pertama adalah menggunakan kekuatan. Ini aslinya adalah tugas pemerintah yang mereka memiliki aparat, memiliki kekuatan. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan lisan, ini adalah tugasnya ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar alim, tapi alim dan mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, yang ingkar bil qalb, ini adalah tugas semua orang mukmin. Siapapun mampu melakukan ini, wajib yang ketiga ini. Kalau tidak mau melakukan ketiga ini, entah masih ada iman atau tidak. Nah, ini aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang bukan aparat negara tidak berkewajiban melakukan nahi mungkar dengan kekuatan kalau dia mampu.
dengan tindakan kalau dia mampu. Itu. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dengan lesan bukan berarti hanya terbatas pada ulama yang telah mengamalkan ilmunya. Yang aslinya memang begitu. Kalau kepingin berhasil kemungkaran itu hilang, aslinya yang menggunakan kekuatan itu pemerintah, yang menggunakan lesan itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Sementara ingkar bil qalbi semua orang. Aslinya begitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ada orang dia bukan aparat negara tapi memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran dengan fi'lunya, dengan tindakannya. Wajib bagi dia untuk melakukan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Gitu. Begitu juga orang yang bukan orang alim tapi ngerti apa yang ia lihat itu adalah haram. Atau orang alim ngerti, alim, belum mengamalkan ilmunya, melihat kemungkaran, dia mampu untuk mengatakan itu mungkar, wajib bagi dia melakukan. Tapi aslinya kalau kepingin hilang kemungkaran itu, yang melakukan adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Gitu. Karena itu dikatakan oleh para ulama, orang yang dia ahli maksiat, kok melihat orang lain melakukan kemaksiatan yang sama seperti yang ia lakukan, wajib bagi dia untuk nahi mungkar. Tidak boleh diam saja. Itu. Bahkan ketika dia melakukan maksiat yang lebih parah, itu wajib melarang kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain yang sebenarnya lebih ringan. Itu wajib. Cuma kalau kepingin sukses nahi mungkarnya, kemungkarannya betul-betul hilang, itu yang ngomong orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Orang yang kayak gini omongannya itu mudah untuk masuk ke hati orang yang diomongi, membuat orang sadar. Omongannya akan menimbulkan efek luar biasa kepada yang dinasihati. Cuma bukan berarti kita nahi mungkar menggunakan lesan nunggu kita alim dan mengamalkan ilmu kita dulu. Selama kita belum mampu seperti itu, tetap wajib nahi mungkar. Kalau enggak, kita akan dosa dua kali. Dosa melakukan kemungkaran dan dosa diem atas kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang jualan khamr suka ngasih minum khamr, dia bagian ngecuri. Itu. Jadi petugas bar yang bagian ngantarkan khamr kepada para pelanggan, dia wajib untuk nahi mungkar kepada pelanggannya. Jadi dia sambil bawa khamr, jadi bawa botol khamr, bawa gelas khamr, ngantarkan kepada pelanggan, dia harus ngomong nahi mungkar. Enggak boleh minum khamr, itu haram. Loh, dia sendiri yang bagian ngantar, dia yang jualan, tetap dia ada kewajiban untuk nahi mungkar. Kalau dia melakukan nahi mungkar, dia hanya kena dosanya melayani pelanggan khamr. Tapi kalau dia tidak nahi mungkar, kena dosa dua. Dosa melayani pelanggan khamr dan dosa tidak nahi mungkar kepada pelanggan khamrnya. Nah, kemudian apa? Nahi mungkar itu wajib dilakukan walaupun kita memiliki dugaan sangat kuat bahwa omongan kita tidak akan ngefek, tidak akan dihiraukan. Tetap wajib. Sebagaimana dikatakan di dalam Zubat, wa iyadun dan nahya lam yasiri. Walaupun kita punya dzon sangat kuat bahwa larangan kita tidak akan dihiraukan, dianggap angin lewat gitu aja, tetap kita wajib nahi mungkar. Kenapa? Kewajiban kita hanya menyampaikan, hidayah Allah yang memberikan. Kemudian tadi dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan lesan ini kalau kepingin sukses menimbulkan efek, itu harus dilakukan oleh orang yang alim, yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau memang kepingin sukses. Cuma itu. Jadi sekali lagi tidak syarat. Jadi orang yang belum mengamalkan ilmunya tetap wajib melakukan nahi mungkar. Walaupun ada ancaman keras untuk orang yang seperti ini. Dia amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Ngajak orang melakukan kebaikan, dia sendiri tidak melakukan. Melarang orang dari kemungkaran tapi dia sendiri melakukan kemungkaran. Tetap wajib dia melakukan itu. Cuma ini ada ancaman bagi orang yang seperti itu. Ancaman bagi dia ini ancaman atas perbuatan dia tidak melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, bukan ancaman karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap wajib bagi dia, tapi diancam oleh Allah. Awas kalau kamu ngajak-ngajak orang kebaikan tapi kamu tidak melakukan. Kamu melarang kemungkaran orang lain, kamu sendiri tidak
meninggalkan kemungkaran, akan aku siksa seperti ini. Lah ancaman siksa ini karena dia tidak melakukan kebaikan, karena dia tidak meninggalkan kemungkaran, bukan karena amar ma'ruf nahi mungkarnya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap wajib dan dia dikasih pahala atas perbuatannya itu. Ancamannya ini karena dia tidak melakukan kebaikan yang ia ajakkan kepada orang lain dan tidak meninggalkan kemungkaran yang ia larang dari orang lain. Sebagaimana dalam salah satu hadis nanti di akhirat pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada orang yang ususnya ini, perutnya ini brodol. Jadi ususnya itu keluar, jeroannya ini keluar dan baunya sangat busuk, mengganggu penghuni neraka. Setelah dicek, siapa ini kok baunya busuk ini? Dicek oleh penduduk neraka, ternyata dulu di dunia ini orang alim ini, yang dai ini. Akhirnya orang neraka heran, bukankah Anda itu dulu orang alim yang suka dakwah nasihati kami? Iya betul. Lah kenapa kok sekarang Anda ada di neraka bersama kami? Bahkan kondisi Anda lebih buruk daripada kami. Akhirnya dijawab, iya, dulu itu aku suka ngajak kebaikan tapi aku sendiri tidak melakukan, dan aku suka melarang kemungkaran tapi aku sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Kemudian beralih ke yang ketiga, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan hati. Ketika tidak mampu dengan kekuatan, tidak mampu dengan lesan, maka amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan hati. Ini dikatakan dalam hadis ad'aful iman. Iman yang paling lemah, maksudnya ad'aful a'mal, amal yang paling lemah. Karena kenapa kok dikatakan lemah? Semua orang bisa, orang selemah apapun bisa melakukan ingkar bil qalbi. Artinya dalam hati ada perasaan tidak setuju kepada kemungkaran yang sedang ia saksikan atau ia dengar. Dan setiap orang harus begitu, ketika melihat kemungkaran dalam hati dia mengatakan, Allahumma inna hadza munkar fa'azilhu. Ya Allah, ini adalah kemungkaran, karena itu aku memohon kepadamu agar engkau menghilangkannya. Gitu. Orang yang tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, dengan aksi, tidak mampu dengan lesan, dia tidak wajib nahi mungkar dengan lesan dan juga dengan tangan, tapi tetap sunnah. Tetap sunnah. Loh kok sunnah? Berarti kan dia mencelakakan diri sendiri ketika dia tidak mampu. Artinya ada kekhawatiran keselamatan nyawa atau kehormatannya. Dia kok tetap nahi mungkar menggunakan kekuatan atau tangannya atau lesannya, dia nanti akan dicelakai. Padahal Allah melarang wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Memang benar, tapi kalau dalam rangka nahi mungkar tetap enggak masuk larangan ini. Tetap kita dianjurkan sunnah dan akan mendapatkan pahala yang besar atas madarat yang kita dapati dari apa yang kita lakukan. Sebagian ulama mengatakan jaiz, tidak sunnah tapi hanya jaiz saja. Nah, ini tadi dikatakan bahwa, dan umumnya para ulama memahami ingkar bil qalbi itu ataful iman. Tapi Imam Sya'rani punya pandangan yang lain. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu memang betul iman yang paling lemah, amal yang paling lemah. Ini untuk umumnya orang. Tapi ada orang-orang khusus, orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang justru nahi mungkar mereka itu menggunakan hati dan efeknya paling besar. Yaitu apa? Orang-orang khusus as-shadiqin ini ketika melihat kemungkaran tidak ngomong, tidak melakukan aksi apapun, hanya bangun di malam hari mencari waktu istijabah, doa pada Allah, memohon agar supaya kemungkaran itu dihilangkan. Dan subhanallah efeknya sangat besar, langsung hilang kemungkaran. Orang pelaku-pelakunya akan langsung tobat. Sebagaimana diceritakan dari Imam Al-Qurhi, Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Pernah suatu saat Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini bersama para murid-muridnya berjalan ada di tepi sungai Dajlah yang ada di Irak. Di sungai itu, sungai yang sangat besar, di sungai Dajlah itu ada perahu kecil gitu, ada perahu, di dalamnya ada lagi perempuan campur ada di situ, pesta minuman keras. Sambil tertawa-tertawa, tidak sopan sama sekali. Murid-muridnya Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini gergeten, akhirnya minta pada Imam Ma'ruf, wahai Syekh, ini di kapal ini, di perahu ini ada orang-orang yang tidak sopan. Mereka mabuk-mabukan terang-terangan, lagi perempuan campur ada di situ, cekakaan. Karena itu kami memohon pada Anda doakan agar supaya mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Langsung Imam Ma'ruf Al-Qurhi berdoa, tapi bukan untuk membinasakan mereka. Apa doa beliau? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah.
Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat mereka tertawa, senang, berbahagia ada di dunia, aku mohon kepadamu, senangkanlah mereka, bahagiakanlah mereka juga nanti di akhirat. Murid-muridnya bingung, loh Syekh, kami minta Anda untuk mendoakan mereka agar supaya dibinasakan oleh Allah. Kok malah Anda doakan supaya bahagia di akhirat? Mereka ahli maksiat, kok didoakan bahagia di akhirat? Imam Ma'ruf mengatakan, iya, mereka tidak akan bahagia di akhirat kecuali setelah tobat kepada Allah dan diterima tobatnya oleh Allah. Akhirnya apa? Efek dari doa Imam Ma'ruf ini mengalahkan efek kekuatan tangan atau lesan. Setelah beliau berdoa, nggak lama, semua orang yang di kapal itu keluar dari kapal, laki perempuan nangis bertobat kepada Allah dan akhirnya memperbaiki amalnya sampai semua yang ada di kapal itu menjadi wali Allah semuanya. Nah, berkat doa Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Kemudian Imam Ma'ruf menegur murid-muridnya. Tuh lihat, buat apa kalian mendoakan jelek kepada mereka? Kalau kalian doakan jelek, binasa dalam keadaan maksiat, mereka seperti apa menghadap Allah dalam keadaan apa? Tapi kalau didoakan tobat, akhirnya tobat, apa madorotnya pada kalian? Nah, beginilah ulama-ulama yang shadiqin itu menghendaki kemanfaatan untuk setiap orang, tidak menghendaki madorot. Tidak seperti orang-orang radikal. Orang-orang yang punya pemahaman radikal itu tidak kepingin orang itu bahagia, tidak kepingin ada orang lain bahagia kemudian masuk surga, itu tidak seneng. Sebagaimana ada kejadian di salah satu negara di barat, dikisahkan oleh beliau, ini kisah nyata. Kisah nyata, ada di barat itu ada orang kafir sudah usia 60 tahun, dulunya dia itu suka mabuk. Itu umur 60 tahun ketika sudah pensiun, dia pensiun, diem di rumah, dia mencoba-coba mempelajari tentang Islam. Kepingin mengenal Islam, dia berusaha mencari informasi tentang Islam di internet. Ternyata ketika dia melakukan pencarian itu, penelusuran di internet, dia menemukan informasi tentang Islam yang berbeda dengan apa yang sering diberitakan di media massa. Di media massa digambarkan Islam ini adalah agama radikal yang mengajarkan tindakan teror, muslimin itu adalah para teroris. Yang ia dengar dari berita itu, tapi setelah dia melakukan kajian lebih lanjut di penelusuran lebih lanjut di internet, ternyata menemukan ajaran Islam yang indah. Akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, ketika dia sudah mulai tertarik masuk Islam, dia melihat sebuah masjid. Akhirnya dia pergi ke masjid itu, menemui imam masjidnya. Lah kebetulan imam masjid ini golongan orang-orang yang memiliki pemahaman radikal. Pemahaman radikal. Akhirnya dia datang ke situ cerita, wahai imam, saya ini orang yang bukan muslim. Saya dulu suka mabuk. Sekarang umur saya 60 tahun. Saya mendengar informasi tentang keindahan Islam. Saya kepingin, ya apa caranya masuk Islam? Tolong bimbing saya untuk masuk Islam. Apa jawaban imam yang berpaham radikal tadi? Kamu sudah umur 60 tahun, selama ini sering mabuk, mau masuk Islam? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kamu sudah nggak bisa, terlambat untuk masuk Islam, kamu itu terlambat. Akhirnya orang ini keluar dalam keadaan kecewa. Di tengah jalan dia ketemu orang lain yang memiliki pemahaman Islam yang benar, bukan radikal. Ditanya, ada apa Pak, Anda kok kelihatan susah, bersedih, ada apa? Akhirnya dia cerita semuanya. Iya, saya ini orang yang non muslim, bukan orang Islam. Saya dulu suka mabuk, sekarang saya sudah pensiun, kepingin masuk Islam. Saya mendengar tentang keindahan Islam, saya kepingin masuk Islam. Ya sudah, tinggal masuk Islam saja, gampang. Kenapa? Iya, tadi saya datang ke masjid, menemui imamnya untuk dibimbing masuk Islam, katanya sudah terlambat, sudah terlalu banyak dosa saya, jadi nggak bisa, sudah tertutup pintu Islam untuk saya, tertutup. Akhirnya kata orang kaget, loh, siapa yang bilang gitu? Imam masjid? Iya. Nggak ada pemahaman seperti itu dalam Islam, tidak ada. Jangankan 60 tahun, Anda umur 100 tahun sekalipun, asalkan Anda mau masuk Islam, masih terbuka kesempatan. Anda mau bertobat, terbuka kesempatan sampai kapanpun. Sudah, sini saya bimbing untuk masuk Islam. Gimana caranya? Cukup Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan 2 kalimat syahadat, yakini maknanya, Anda sudah masuk Islam. Semudah itu. Iya, semudah itu. Ayo aku bimbing. Akhirnya dibimbing. Orang ini akhirnya senang, bergembira. Setelah membimbing orang ini masuk Islam, orang tadi menemui imam masjid, menanyakan tentang perihal orang yang tua tadi, Pak tua tadi. Saya kepin tanya pada Anda,
selaku imam masjid. Apakah tadi ada orang yang kriterianya seperti ini, dia kepingin masuk Islam? Iya. Kemudian Anda katakan dia tidak ada kesempatan lagi untuk bisa masuk Islam. Iya, benar. Kenapa Anda kok ngomong kayak gitu? Kenapa? Loh iya, tentu saja dia sudah tidak bisa, terlambat untuk masuk Islam. Dia dari kecil sampai umur 60 tahun maksiat, kafir, minum khamr, mau masuk Islam. Habis itu mati, dapat sehari mati masuk surga, kumpul sama saya yang dari kecil sudah Islam, beribadah kepada Allah. Enak loh. Itu. Hanya sebentar saja langsung masuk Islam. Pemahaman radikal seperti itu. Akhirnya dia dinasehati oleh orang tadi. Kamu tidak membaca sejarah Nabi, sirah Rasulullah SAW. Di dalam sirah dulu pernah ada orang dibimbing masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Setelah itu mendengar seruan jihad, dia ikut jihad dan gugur ada di jihad itu, syahid ada di jihad itu. Belum sempat sholat walaupun 1 rakaat. Tapi apa kata Rasulullah? Dia termasuk penghuni surga. Kamu ngikuti siapa? Punya pemahaman seperti itu pemahaman siapa? Karena itu tidak ada yang bisa menutup pintu rahmat Allah selama kita masih nafas ada di badan kita, belum sekarat, masih terbuka pintu tobat. Kemudian tadi beliau mengatakan pemahaman Imam Sya'rani tadi ini adalah pemahaman yang sangat indah, jadi luar biasa. Jadi umumnya orang memahami ingkar bil qalb ini seperti yaitu jadi amal yang paling rendah yang bisa dilakukan oleh siapapun, hanya sekedar ingkar dalam hati. Tapi Imam Sya'rani tadi untuk orang-orang yang shodiqin ma'allah itu justru ingkar bil qalbnya itu jadi doa di waktu-waktu mustajab itu yang paling besar manfaatnya. Dan setiap kita juga perlu melakukan itu, walaupun kita belum sampai makom itu. Kita ketika melihat kemungkaran kita harus berdoa agar supaya kemungkaran itu dihilangkan oleh Allah. Dan jangan sampai kita diam saja melihat kemungkaran. Kenapa? Karena beliau tadi mengatakan nanti di hari kiamat akan ada orang yang tidak kita kenal gandoli pakaian kita, kemudian mengadukan kita pada Allah, ya Allah tolong ambilkan hakku dari orang yang dolim ini. Yang didolim-dolim kan bingung, ya Allah aku dolim apa kepada dia, aku sama sekali tidak mengenal dia di dunia. Akhirnya orang yang tadi bilang, betul ya Allah, dulu kami di dunia tidak saling kenal, tapi orang ini dulu pernah melihat aku dalam kemungkaran dan dia diem saja, berarti dia telah mendolimi aku, karena itu aku tuntut hakku dari orang yang dolim ini. وقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ترك النهي عن المنكر، فقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم تعمل فيهم المعاصي ويقدروا على تغييرها فلا يغيروها إلا يوشك أن يصب الله عليهم العذاب والعياذ بالله. وهكذا قصص كثيرة وردت عن الصحابة وعن التابعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. وهذا ما بيكون إلا بنشر العلم الديني ونشر التربية الحسنة، بيتأتى هناك، بيصلح جيل صالح وجيل على منهج مستقيم يمشي على الصراط المستقيم، يتخذون للنبي مثلهم الأعلى، ومن أصحاب النبي وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة يقتدى بها. سيدنا عمر رضي الله عنه كان من الأشداء في دين الله، وكان شديد على نفسه وعلى غيره، وفي الليل يخرج يطوف على البيوت يتحسس على أهل المدينة. مرة من المرات سمع صوت شخص يتقيأ وصوت قوارير، فتسور فإذا هو رجل يشرب الخمر وعنده امرأة أجنبية، فقال يا عدو الله ظننت أن الله يسترك؟ لأن الله ما يفضح أحد من مرة، ما يفضحه إلا من تكرر منه المعاصي يفضحه، لأنه سمى نفسه الستار. قال يا أمير المؤمنين، وكان سيدنا عمر وقاف عن الحق، إن عصيت الله في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاثة. وهو كيف؟ هات. قال أولا قال لا تجسسوا وقد تجسست علي، قال وأتوا البيوت من أبوابها وقد تسورت علي،
وقال لا تدخلوا حتى تسلموا حتى تستأذنوا وتسلموا، فدخلت بدون إذن ولم تسلم. وقال له استغفر لي، بس استغفر لي، صح أنا عاصي أكثر منك، أنا استغفر. قال الله يغفر لي ولك يا أمير المؤمنين. ثم قال سيدنا عمر هل عندك من خير إذا أنا عفوت عنك؟ والله لا أعود لمثلها أبدا ما عشت. فعفى عنه سيدنا عمر، لكن كان وقاف عند الحق، يرجع إلى الحق ويتبع الهوى ويتبع الشيطان، لا، يأمرون بالحق وينهون بالحق ويتبعون طريق الحق. فمن سلك طريق الحق لا يستطيع أحد أن ينتقد عليه، إنما إذا انحرفت عن طريق الحق ينتقد عليك في ظاهرك وفي باطنك. الله يسلك بنا طريق الحق ويسلك مع أهل الحق، ونقتدي بأهل الحق في الدنيا ونحشر معهم في يوم القيامة يا رب العالمين. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak melakukan nahi mungkar dan juga amar ma'ruf. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan, kurang lebih artinya hendaknya kalian itu melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Kalau tidak, maka tunggu saja, kalian akan dikuasai oleh pemimpin yang jelek, pemimpin yang jahat. Kalau sudah seperti itu, orang-orang yang baik sekalipun di antara kalian berdoa pada Allah tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akibat dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pemerintahnya, pemimpinnya akan diberi pemimpin-pemimpin yang zalim. Orang-orang yang baik berdoa tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain kurang lebih artinya, kalau ada kemaksiatan merajalela tidak diingkari, maka tunggu saja azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak kalam-kalam para sahabat, para tabi'in dan kisah-kisah dari mereka tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan perlu diketahui, kemungkaran itu tidak akan bisa menjadi hilang. Kebaikan tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan cara kita menyebarkan ilmu agama. Ilmu agama harus kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu akan berkurang kemungkaran dan akan banyak orang melakukan kebaikan. Masyarakat akan mencintai Rasulullah SAW, mencintai Ahlul Bait, dan juga menjadikan Rasulullah SAW dan Ahlul Bait sebagai panutan mereka. Dengan cara apa? Menyebarkan ilmu agama. Karena itu asas sebelum kita melakukan amar nahi mungkar adalah dengan cara menyebarkan ilmu agama. Sebarkan ilmu agama seluas-luasnya, dengan sendirinya kemungkaran akan berkurang dan kebaikan akan semakin banyak. Kemudian juga orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus dia mau menerima kebenaran dari siapapun. Jangan terus merasa paling benar sendiri. Ini tidak boleh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar, beliau waktu itu sudah menjabat sebagai khalifah. Beliau ini perhatiannya kepada rakyat luar biasa. Itu perhatian urusan zahir maupun batin, urusan agama maupun dunia. Suatu ketika Sayyidina Umar ini keliling Madinah, memantau rakyatnya. Itu dipantau rakyat keliling ke Madinah gitu, melihat kondisi rakyat. Ketika melewati satu rumah, Sayyidina Umar mendengar ada orang muntah dan tercium bau khomer. Itu tercium bau khomer dari rumah tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar langsung lompat tembok rumah tersebut. Jadi tidak melewati pintu, tanpa ketok pintu, langsung melompat rumah, masuk ke dalam. Ternyata kaget Sayyidina Umar, di dalam ini ada orang sedang mabuk, ada botol khomer, dan di sampingnya ada perempuan pelacur. Itu Sayyidina Umar marah, mau dihukum orang ini, mau dihukum. Ketika mau, dan Sayyidina Umar bilang, kamu kira Allah akan menutupi kesalahanmu, maksiat yang kamu lakukan? Ini pertanda kamu telah melakukan maksiat ini sering. Karena kebiasaan Allah, orang itu kalau maksiat satu kali dan sembunyi-sembunyi, sekali dua kali, itu tidak akan dibongkar kedoknya. Allah itu maha menutupi kesalahan, as-sattar. Allah punya sifat as-sattar. Termasuk aplikasi dari sifat as-sattar ini, Allah tidak akan membongkar kesalahan seseorang ketika dia melakukannya sembunyi-sembunyi sekali atau dua kali. Kalau terbongkar
ketahuan orang lain, ini pertanda berarti sudah sering dilakukan. Nah, kata Sayyidina Umar, ini berarti kamu sudah sering melakukan. Buktinya kamu ketahuan. Kalau seandainya sekali dua kali tidak bakalan ketahuan, mau dihukum. Tapi akhirnya orang ini berkata pada Sayyidina Umar, jangan terburu-buru. Aku memang melakukan kemungkaran, satu maksiat, tapi Anda melakukan 3 maksiat. Anda lebih parah. Gitu. Sayyidina Umar diomongin kayak gitu, bukan marah, bukan merasa paling benar sendiri, kemudian segera mengikop orang ini, enggak. Beliau mengikuti kebenaran dari siapapun, hatta dari pelaku maksiat. Sayyidina Umar langsung diam. Katakan, apa kesalahanku? Kata orang tadi, pertama, Anda mencari-cari kesalahan orang yang dilakukan secara tersembunyi. Padahal Allah di dalam Al-Quran berfirman, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan yang tidak tampak. Gitu. Kemudian Allah juga memerintahkan kalau masuk rumah itu lewat pintu. Anda masuk rumah lewat tembok. Ini kesalahan Anda kedua. Kesalahan ketiga, Allah mengajarkan kepada hambanya kalau mau masuk rumah orang minta izin dulu. Anda masuk rumah saya tidak minta izin. Anda melakukan 3 kesalahan. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengikuti kebenaran dari siapapun. Benar kamu. Aku melakukan 3 kesalahan itu. Karena itu mintakan ampunan kepada Allah untukku. Gitu. Kemudian Sayyidina Umar, beliau mengatakan seperti itu, menyadari kesalahannya, tapi bukan berarti terus akan membiarkan orang ini. Sayyidina Umar kemudian mengatakan pada orang itu, hei kamu, apakah kamu memiliki rencana kebaikan kalau aku maafkan kesalahanmu kali ini? Seandainya aku maafkan kesalahanmu kali ini, kebaikan apa yang akan kamu lakukan? Orang tadi akhirnya berjanji, Sayyidina Umar, demi Allah, kalau Anda memaafkan saya kali ini, tidak menghukum saya, sampai kapanpun saya tidak akan mengulangi maksiat ini. Akhirnya diampuni oleh Sayyidina Umar dan orang itu tadi bertobat, tidak melakukan kesalahannya lagi. Allah yahdina bihudayah wa tawallana bibillah wa la yaj'alna mimman khalafa amrahu wa 'asahu ya rabbal alamin. ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين ولا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين يا رب العالمين. يغفر لنا الذنوب ويسر العيوب يا رب العالمين، ووفقنا لما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا، ووفقنا لإرشاد أنفسنا والإرشاد المؤمنين من عباد الله الصالحين يا رب العالمين، ووفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا من أهل الخير من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره سبحانه وتعالى وقربه، إنه على ما يشاء وقدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. والضالين آمين يا أول ويا آخر رحمنا ونفقنا. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.